Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Saya ucapkan hadirin yang telah menyempatkan waktunya dalam mengikuti fokus group discussion pada malam hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul bersama pada hari ini. Sebelum memulai diskusi, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Masayu Afifah Tahdila, dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Kesehatan Masyarakat, selaku moderator yang akan memimpin jalannya FGD pada hari ini. Namun, saya tidak sendirian di sini, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Silakan untuk rekan-rekan saya untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Leonie Rizky Alifa. Saya di sini selaku sebagai notulen pertama yang akan didampingi sama Saudara Dinda. Terima kasih. Saya Dinda Rahmati Palita. Saya di sini saya sebagai Baik, selanjutnya untuk Saudari Putri Farah. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Putri Farah dari, perkenalkan, saya Putri Farah sebagai dokumentasi. Baik, terima kasih Saudari Putri Farah. Kemudian dilanjutkan kepada Saudara Muzaki. Dipersilakan untuk perkenalkan diri. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Muzaki Alfikri sebagai timer. Baik, terima kasih teman-teman. Dan di sini kita juga ditemani oleh Kak Farah Fadila, selaku informan ahli yang akan mendukung jalannya FGD yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Farah yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pendapat kepada kelompok kami. Halo Kak Farah, selamat malam. Boleh jika ingin perkenalkan diri atau menyapa, silakan untuk Kak Farah. Baiklah, selamat malam teman-teman. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Farah Fadila. Saya juga alumni dari FKM Unsri, lebih tepatnya di jurusan IKM. Kemudian untuk peminatannya saat perkuliahan itu saya mengambil administrasi kebijakan kesehatan atau AKK. Itu aja sih mungkin untuk perkenalannya. Terima kasih, Mas Ayu. Baik, terima kasih Kak Farah atas perkenalannya. Baik, pada kesempatan FGD kali ini akan membahas mengenai dampak perkuliahan daring saat pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mahasiswa. FGD ini bersifat tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, sehingga tidak diperbolehkan untuk menyela sebelum seseorang selesai berbicara. Baik, saya akan memulai FGD pada hari ini dengan beberapa pertanyaan. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 di Indonesia mulai terjadi pada bulan Maret tahun 2020. Setelah itu, kasus peningkatan pun terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan baru sebagai pencegahan agar angka pada kasus COVID-19 di Indonesia tidak meningkat. Salah satunya, mengenai permasalahan pembelajaran secara daring. Pertanyaannya, menurut Kakak, apa dampak perkuliahan daring pandemi COVID-19 saat ini terhadap kesehatan mahasiswa? Baik, saya persilakan kepada Kakak untuk mengemukakan pendapatnya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Kalau menurut saya sendiri, itu dampak yang akan dirasakan oleh mahasiswa ketika mereka itu melaksanakan pembelajaran daring. Sebenarnya kita harus tahu dulu pembelajaran daring ini seperti apa sistemnya. Jadi kan semenjak pandemi COVID ini, kita itu kan harus jaga jarak, artinya tidak ada kegiatan tatap muka. Oleh karena itu, pemerintah itu melakukan suatu kebijakan atau istilahnya itu ada transformasi dari yang tadinya tatap muka atau kita tatap langsung menjadi daring, yang artinya kita melalui online tatap mukanya. Nah, di sini itu teman-teman mahasiswa harus dan juga gurunya atau dosennya itu harus punya yang namanya seperti website ataupun aplikasi yang bisa menyambungkan antara istilahnya itu
yang memberikan informasi dan penerima informasi. Nah, ialah bisa melalui Zoom ataupun kayak Google Meet yang gitu-gitu. Nah, cuman ini itu adalah salah satu, maksudnya media yang digunakan itu berupa internet. Selain itu juga teman-teman mahasiswa dan guru itu atau dosen, mereka itu menggunakan media yang sama-sama kayak komputer ataupun HP, gadget ataupun kayak laptop, di mana itu tuh punya pencahayaan dan juga kayak yang ngebuat kita itu sebagai mahasiswa ataupun sebagai mahasiswa dan dosen itu harus bertatap muka ataupun ngelihat laptop ataupun komputer itu secara langsung berdasarkan dengan jam pembelajarannya. Nah, menurut saya dampaknya itu, yang pertama yang jelas, yang satu itu ke kesehatan. Kesehatan itu ada banyak sih, bisa berpengaruh ke kesehatan mata, karena kita kan visual. Kita ngelihat layar, ngedengar, itu sebenarnya visual kan, tapi yang lebih banyak membuat dampaknya itu menurut saya visualnya. Karena kita benar-benar natap, sedangkan kalau misalnya kayak audio, itu kan nggak terlalu kenceng kan. Nah, jadi yang benar-benar berpengaruh secara langsung itu adalah mata, karena kita benar-benar ngelihat layar terus-menerus, belum lagi kita harus berpikir ataupun langsung connect ke pembelajaran gitu. Terus selain ke kesehatan mata, misalnya di indera kita, itu juga bisa ke bagian lain tubuh kita. Contohnya kayak punggung ataupun kayak ya bagian pinggang belakang. Itu karena kan kita kan pasti harus duduk tuh, karena kan kita open cam. Untuk belajar itu kita harus open cam, dan mungkin itu akan sangat mustahil bagi kita untuk sambil rebahan atau guling gitu kan, kecuali kalau misalnya nggak on cam. Nah, jadi ketika kita harus duduk terus, ganti jam, duduk aja, natap layar, itu bisa berpengaruh ke punggung, karena kita harus duduk terus tanpa yang adanya kayak peregangan. Sedangkan kalau misalnya kita belajar langsung, itu biasanya kan efeknya kita masih bisa jalan, kita ke depan, ke papan tulis, ngisi apa gitu kan, ngumpul tugas, itu ada gerakan, misalnya stretching-nya gitu kan, supaya nggak terlalu kejang otot yang ada di punggung ataupun pinggang kita. Nah, itu yang kedua, di kesehatan tubuh yang lainnya juga. Terus, yang ketiga mungkin dampaknya itu bukan hanya kesehatan, tetapi juga bisa ke mental ataupun psikis nantinya. Karena kan teman-teman nih mungkin bukan hanya teman-teman mahasiswa baru yang mungkin baru masuk kuliah langsung online, tapi itu akan juga ngebuat stres ataupun mengganggu psikis bagi teman-teman mahasiswa yang kemarinnya itu beberapa tahun udah tatap muka tapi tiba-tiba langsung online. Itu yang ngebuat kita sedikit shock ataupun sedikit ya agak shock lah, karena beda sistem pembelajaran. Belum tentu nih semua orang itu bisa nerima cara pembelajaran dengan yang melalui online ini. Karena kan bisa aja ada gangguan lain, entah itu gangguan apa yang di rumahnya atau dia belajar dari mana. Itu kan pasti ada gangguan lain yang ngebuat dia itu kurang fokus. Sedangkan kalau kita di suatu ruangan kelas, itu kita pasti di ruangan itulah kita langsung fokus, nggak ada gangguan lain. Kita matiin HP, kita nggak mungkin diganggu oleh orang-orang sekitar kayak tetangga ataupun keluarga, itu kan nggak mungkin, karena kita fokus di kelas itulah. Nah, itu mungkin jadi akan sulit bagi teman-teman maupun mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang sebelumnya udah pernah tatap muka untuk menerima pembelajarannya. Jadi itu bakal bergantung ke psikis, karena bakal cukup stres. Bisa aja nih misalnya gini, stresnya itu di sisi lain, misal dosennya itu ngasih tugas aja, karena jaringan nggak stabil, ujungnya dosennya ngasih tugas gitu kan, karena online terus ini tugas. Nah, itu penumpukan tugas bisa berujung ke tingkat stres mahasiswa yang meningkat. Nah, itu stres. Mungkin kita jangan terlalu banyak juga. Kalau menurut Farah juga, lagi yang selanjutnya itu bisa ke kondisi ekonomi sih. Itu juga dampak. Jadi selain kesehatan kan ini istilahnya berhubungan gitu kan. Jadi selain kesehatan, psikis, ke mental atau psikis, sama kondisi keuangan ekonomi seseorang tersebut maupun keluarganya. Karena kan belum tentu nih subsidi pemerintah itu mencukupi untuk support media kita belajar melalui online ini. Karena kan Zoom aja nih, Zoom ini kan makan banyak kuota gitu teman-teman. Jadi kalau menurut Farah,
dampaknya itu bisa ke ekonomi, karena selain kita harus bayar kuliah, teman-teman mahasiswa juga harus bayar kuota setiap harinya atau setiap bulan gitu kan, yang tentunya akan sangat banyak menghabiskan dana di situ. Mungkin itu dulu sih kalau menurut pendapat saya. Terima kasih untuk moderator. Baik, terima kasih Kak Farah atas pendapatnya. Sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang ingin ditambahkan? Oke, baik, jika tidak ada, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu menurut Kakak, apakah pembelajaran daring di masa pandemi ini merupakan faktor utama dalam permasalahan kesehatan mahasiswa? Lalu, apa yang membuat banyaknya mahasiswa yang kurang kondusif saat pembelajaran daring berlangsung? Baik, saya persilakan kepada Kak Farah untuk menjawab pertanyaannya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Kalau menurut saya sendiri, sebagai salah satu mahasiswa juga yang pernah menjadi mahasiswa, mengalami juga daring walaupun sebentar, pembelajaran daring ini bisa menjadi faktor utama dari terganggunya kesehatan mahasiswa. Karena alasannya yang pertama tadi, kita itu kan belajarnya via online, ataupun ada media yang membuat kita itu harus bertatapan dengan media tersebut. Contohnya kayak laptop, HP, ataupun komputer gitu. Nah, di situ kita harus menatap komputer itu sambil kita dengar pembelajaran, sambil berpikir, di mana kita harus, belum lagi kalau kuliah itu dalam satu harinya itu bisa sampai 4 MK gitu, dari pagi ke sore. Belum lagi kalau misalnya ada tambahan kayak aktivitas di laboratorium, yang tentunya kita harus fokus, kita harus ngelihat benar setiap step by step-nya aktivitas laboratorium gitu kan. Nah, itu ngebuat kita harus benar-benar fokus, duduk, tegak gitu, kita ngelihat layar terus. Yang otomatis teman-teman yang tadinya kalau misalnya tatap muka itu biasanya kita kan sering kedip ya. Nah, kita sering kedip. Nah, kalau di layar ini kan kita harus lebih fokus lagi. Itu ngebuat mata kita lebih sering terbuka. Biasanya lebih sering basah. Nah, itu yang ngebuat biasanya agak perih di mata kita. Nah, jadi kalau menurut Farah sendiri, itu bisa dampak kesehatan mata kita, terus tuh juga bisa ke, bisa ke kesehatan lainnya yang kayak sebelumnya saya bilang, yang ke bagian tubuh lain, selain punggung, pinggang yang pegel, karena kita harus nahan sambil natap muka belajar berjam-jam, paling kita itu istirahat kayak siang waktu isoma itu. Nah, terus itu kita juga harus cepet-cepet tuh, belum lagi nanti isoma tuh cuma 1 jam, misalnya taruhlah sampai jam 1 siang gitu. Terus kita lanjut lagi, itu ngebuat punggung kita cukup pegel kan. Itu dampaknya ke kesehatan. Ke kesehatan kita mungkin bagian punggung kita tuh jadi lebih cepat pegel, istilahnya itu kayak encok gitu kan. Nah, kemudian di sisi lain kesehatan yang juga akan terganggu tuh mungkin kaki. Kaki juga bisa sih. Karena kaki kita kan bakal ditekuk terus. Nah, itu bisa ngebuat kita terganggu di persendiannya, karena kita terus lekuk, bisa kayak kram ataupun kesemutan gitu. Jadi dampaknya itu mungkin yang pertama memang kesehatan. Karena untuk merambat dia ke dampak lain, itu diutamakan dari kesehatan. Nanti misal dari kesehatan, ketika kita capek, kita lelah, imun kita nurun. Ujungnya dampaknya lagi ketika imun ataupun kesehatan mata kita itu nurun, bisa dampak lagi ke lain, ialah ke psikis. Karena kita tadi kan kondisinya nggak sehat tuh. Badan kita capek, kita juga lelah, natap layar terus, ujungnya ke mental. Kita lelah belajar daring, ujungnya pikiran kita mikirnya kayak lelah untuk belajar daring ini, capek. Setiap hari harus online lagi, Zoom lagi, Google Meet lagi, gitu kan. Itu jadinya ke mental. Kita capek nggak mau denger, ujungnya kita cuman naruh HP di meja, kita tinggal Zoom-nya. Nah, itu nanti ujungnya dampaknya kita nggak fokus belajar, paling kita cuman minta tolong teman kalau ada absen kabari. Itu gitu kan biasanya. Nah, belum lagi itu tuh bisa terjadi ketika dosen nggak mewajibkan teman-teman mahasiswa untuk on cam. Nah, ini
yang ngebuat kita itu juga jadinya nggak fokus belajar, cuman istilahnya tuh jangan nggak hadir aja di dalam Zoom. Nah, itu jadi maksud saya di sini itu faktor utamanya tadi itu bisa dampak ke kesehatan dulu, itu yang paling utama. Terus tadi gimana yang kedua, moderator boleh diulang pertanyaannya, lupa. Baik, yang kedua itu lalu apa yang membuat banyaknya mahasiswa yang kurang kondusif saat pembelajaran daring berlangsung? Baiklah, terima kasih kepada moderator. Jadi yang ngebuat kita itu nggak kondusif, yang pertama keadaan kita, di mana kita itu Zoom. Jadi keadaan pertama itu lingkungan dulu sih. Lingkungan tempat kita itu Zoom, itu bisa mempengaruhi kita itu kondusif atau tidak. Misal nih, kita kebetulan saat pembelajaran tiba-tiba dosen, taruhlah kalau pagi kita ada di rumah. Pagi itu juga biasanya agak riuh, teman-teman. Maksudnya keluarga kita itu pada siap-siap berangkat kerja ataupun berangkat sekolah ataupun kemana gitu kan, itu ngebuat kita nggak kondusif. Dimana biasanya pagi-pagi ketika teman-teman mahasiswa ini di rumah, biasanya orang tua ataupun keluarga kita itu mewajibkan kita untuk beres-beres, itu pasti ada aja tugas-tugas tambahan ketika kita di rumah. Nah, itu yang ngebuat kita nggak kondusif dengan pikiran itu. Belum lagi misalnya kita harus terpaksa Zoom itu di tempat yang cukup ramai. Keluarga kita kan kita nggak tahu, ada yang anak kecil, ada yang mungkin kakek nenek, yang mungkin mereka nggak ngerti dengan kondisi kita harus diam, harus sunyi, harus fokus gitu kan. Nah, itu yang ngebuat kita jadi nggak kondusif. Yang pertama lingkungan. Yang kedua itu mungkin bisa juga dari yaitu tadi posisi kita untuk belajar Zoom ini. Belajar Zoom ini kan harus siap, kita harus rapi, harus on cam terus. Nah, hal ini tuh yang ngebuat kita tuh, apa sih namanya, harus benar-benar fokus dengan pembelajaran itu dengan menatap layar. Nah, itu yang ngebuat kita nggak kondusif. Yang ngebuat kita itu jadi kurang fokus, karena kita juga lelah kan untuk ngelihat layar gitu. Terus apa lagi? Yang ketiga, kalau menurut aku, selain keadaan itu bisa juga dari apa sih, pembelajaran itu kan bakal ada tugas ataupun ujiannya gitu kan. Nah, dari tugas-tugas yang dikasih itu bisa aja teman-teman nggak bisa ngebuatnya gara-gara kita itu kan awalnya nggak fokus, dari pembelajaran itu nggak fokus, ujungnya waktu diberikan tugas ataupun ujian kita nggak bisa. Nah, hal ini ngebuat kita tuh jadi nggak ngerti dengan pembelajaran, kita nggak totalitas di 1 MK itu. Nah, jadi menurut para sendiri mungkin itu aja sih untuk hal-hal yang ngebuat teman-teman mahasiswa itu nggak kondusif. Bakal ada urusan lain dari kondisi kita Zoom, dan juga nanti misalnya ada ujian ataupun tugas-tugas yang menumpuk yang ngebuat teman-teman itu jadi nggak fokus belajar. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Kak Farah atas pendapatnya. Sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang ingin ditambahkan? Baik, jika tidak ada, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Baiklah, menurut Kakak, apa yang menjadi sumber masalah dari permasalahan kesehatan pada mahasiswa saat pandemi COVID-19? Untuk Kak Farah, saya persilakan untuk mengumumkan pendapatnya. Maaf, itu moderator bisa diulang? Baik. Pertanyaannya, menurut Kakak, apa yang menjadi sumber masalah dari permasalahan kesehatan pada mahasiswa saat pandemi COVID-19? Baiklah, terima kasih buat moderator. Yang menjadi sumber permasalahan dari kesehatan, dampaknya itu ke kesehatan, itu dari sistem pembelajarannya sih. Dari sistem pemerintah itu ngebuat kebijakan. Itu sih kalau menurut aku. Jadi ketika pemerintah itu ngebuat kebijakan, sumber masalahnya itu kenapa pemerintah cuma ngebuat kebijakan untuk pembelajaran daring langsung gitu. Nah, dia kan pemerintah itu juga harus memikirkan bagaimana teman-teman mahasiswa, dosen itu punya media untuk belajar. Kemudian yang kedua, apakah semua mahasiswa ini ataupun kayak siswa itu bisa secara kondusif ataupun secara maksimal menerima ilmu yang diberikan oleh dosen ataupun guru. Nah, jadi permasalahan itu dari sistem kebijakannya dulu sih.
Jadi untuk dampaknya ke kesehatan tadi, permasalahan yang di sumbernya itu dari kebijakannya dulu. Kita itu bisa dapat permasalahan kesehatan ini karena sistem pembelajaran daring. Nah, dari sistem pembelajaran daring ini karena apa sih? Ini kan kebijakan pemerintah ya, bukan dari kita yang mau gitu. Jadi benar-benar dari pemerintah yang tiba-tiba nanti berubah lagi jadi offline. Sudah offline tiba-tiba pandemi naik lagi jadi online. Nah, artinya di sini kan ada ketidakkonsistenan juga sih dari pemerintah yang bisa menjadi sumber permasalahan kita untuk masalah yang lainnya, baik itu masalah kesehatan maupun juga permasalahan apa dampak sosial lainnya. Jadi kita tuh bisa dapat masalah kesehatan ini kayak masalah di mata, di mental, di psikis, di kondisi tubuh kita karena pembelajaran daring. Itu kan permasalahan utamanya karena pembelajaran daring yang kita terima, yang kita lakukan setiap harinya. Nah, jadi sumber permasalahannya tadi itu dari sistem pembelajaran daring yang dibuat oleh pemerintah. Terima kasih, Mas Ayu. Baik, terima kasih Kak Farah atas pendapatnya. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Menurut Kakak, apakah ada perubahan dalam pola tidur mahasiswa di era pandemi dan sebelum pandemi antara mahasiswa daring dan luring? Baik, saya kembalikan Kak Farah untuk mengemukakan pendapatnya. Ya, betul sekali dari perbedaan antara pembelajaran luring ataupun tatap muka dengan daring. Itu bisa mempengaruhi pola tidur. Nah, jadi ketika kita itu tatap muka langsung, itu biasanya kita lebih teratur sih. Karena kalau menurut saya, kita itu kan ada jadwalnya sendiri dari universitas, di mana jam 8 sampai jam 5 ataupun jam 4 kita harus ada di tempat perkuliahan. Karena nggak mungkin tiba-tiba dosen itu minta di jam 7 malam, teman-teman harus datang. Belum lagi kampus Universitas Sriwijaya itu ada yang di Indralaya. Dan ada juga teman-teman yang PP dari Palembang, dari Prabu Muli, dari Gelombang. Nggak mungkin tiba-tiba jam 7 dosen itu minta datang ke kampus. Itu nggak mungkin. Jadi ada perbedaannya itu kalau di tatap muka, dia lebih teratur. Sehingga teman-teman mahasiswa ini, pola tidurnya akan teratur juga. Karena kita udah tahu kapan kita harus kuliah, sudah ada jadwalnya kan, sudah ada di KRS. Itu KRS kan istilahnya tuh jadwal yang wajib dan umumnya. Kalau misalnya ada tambahan, mungkin itu nggak mungkin dilaksanakan malam sih. Pasti mungkin bisa aja sore ataupun besoknya. Besoknya ketika mata kuliah lain itu kosong. Jadi pola tidur mahasiswa itu akan lebih teratur karena adanya jadwal yang memang sudah dibuat sesuai dengan KRS. Tapi ketika pandemi ini ada, itu jadi nggak nentu. Teman-teman mahasiswa itu jadi kurang tidur karena pertama dosen ini belum tentu mengikuti jadwal KRS. Awalnya dari dosen nih, kita kan pasti bisa mulai pembelajaran ketika dosen itu sudah ready ataupun siap untuk ngasih pembelajaran. Tapi gimana kalau misalnya dosen itu malah susah sinyal ataupun ada berhalangan hadir? Otomatis dia minta mundur untuk Zoom, dan itu harus dilaksanakan kan Zoom-nya, karena kalau misalnya dari ini sudah pasti kita harus tetap laksanain Zoom, harus digenti, dan itu pasti bisa karena lewat Zoom kan. Nah, jadi bisa aja si dosen ini, kemungkinan untuk dosen ini meminta kita belajar di luar jam ataupun di jam istirahat kita itu memungkinkan. Seandainya misalnya dosen ini minta di jam malam lah, misalnya kayak jam 7, itu kita udah harus standby yang tadinya mungkin sebelumnya kita ada aktivitas lain. Aktivitas lain itu apa? Misalnya kalian ada yang bimbel, ataupun mungkin kayak ada kegiatan lagi organisasi, ataupun acara keluarga yang pastinya itu tuh dilaksanakan di siang hari. Terus malamnya lanjut lagi kuliah, gitu kan. Belum lagi kalau misalnya teman-teman yang ikut praktek kayak laboratorium gitu. Itu kan pasti yang ngajarnya bukan dari dosen aja, yang dari kakak tingkat, ataupun kayak yang ngawas labnya. Itu belum tentu mereka minta di jam siang atau jam sore, karena padat tuh. Apalagi kalau teman-teman yang di semester 4, semester 3, itu kan masih full, 24 SKS, 22 SKS gitu kan. Dan itu nggak mungkin cuman pagi sampai siang, itu kemungkinannya kecil dari Senin sampai Jumat. Jadi teman-teman mahasiswa ini bakal cukup terganggu pola tidurnya.
karena mereka itu kurang istirahat. Di jam 7 misalnya, jam 7 sampai 9 harus kuliah, 3 SKS misalnya. Setelah itu, belum kalian mau aktivitas lainnya di rumah. Nah, itu ngebuat teman-teman itu jadi kurang istirahat sih. Belum kalian mau main gadget, mau main yang lain, aktivitas lain. Itu kan pasti kita masih mau standby di gadget. Nah, itu ngebuat teman-teman itu jadi nanti aja lah besok, maksud itu tidurnya nanti aja malam gitu kan. Sebenarnya ini nih relatif sih, tergantung di diri kita bisa atau enggak ngatur pola tidur walaupun pandemi gitu kan. Cuman kebanyakan kayak teman-teman aku juga sebelumnya, itu tuh kebanyakan mereka tuh tidurnya malam. Terus besoknya kesiangan nih, karena kan kita tahu kita nggak sekolah, nggak berangkat kuliah. Jadi mungkin kebablasan tidur, nggak dibangunin kan, otomatis kita yang tadinya tidur malam, paginya kesiangan, nggak ikut kuliah online pagi. Karena kuliah online pagi kan jam 8, ataupun bahkan sekarang ada yang lebih cepat, jam 7 dosennya minta. Itu posisi kita belum siap, ada yang belum mandi. Nah, itu karena pola tidur kita terganggu, karena online ini sudah harus on cam, gitu kan. Jadi istilahnya itu bisa dalam dadakan sih, tiba-tiba nanti dosen pagi-pagi habis subuh minta, kita maju ya jam 7, saya ada rapat, ini bla bla bla, itu kan jadi kayak shock, kitanya lebih shock, jadi pola tidur kita juga lebih nggak teratur, yang tadinya 8 jam berkurang, ataupun bahkan ada juga yang malah kebablasan tidur, jadi pola tidurnya nambah. Jadi itu tergantung ke individu masing-masing sih, mereka gimana ngatur pola tidurnya. Mungkin itu aja dulu, moderator. Baik, terima kasih Kak Farah atas pendapatnya. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Menurut Kakak, tanggapan Kakak mengenai banyaknya mahasiswa mengalami obesitas di masa pandemi itu bagaimana? Baik, saya kembalikan ke Kak Farah untuk mengemukakan pendapatnya. Baiklah, terima kasih. Nah, ini juga salah satu dampak kesehatan ya. Mungkin ada teman-teman yang memang metabolismenya cepat, jadi walaupun makannya banyak saat pandemi, itu nggak mempengaruhi ke berat badan, ataupun kayak ngebikin kita itu berat badannya naik. Nah, kenapa di sini bisa dikatakan, saya setuju sih, ini bisa mempengaruhi obesitas. Karena pertama, kita itu kan, pembelajaran daring ini ngebuat kita harus di rumah terus, ataupun di suatu tempat yang sama. Kita duduk, kita ngeliat, dan kita juga itu matiin mikrofon gitu kan. Belum lagi kalau dosen nggak minta kita untuk on cam, itu ngebuat kita itu jadi lebih santai saat belajar, bisa guling, sambil guling-gulingan. Terus itu juga, bahkan kita tinggal, kita kemana-mana. Nah, ketika kita itu di kondisi tersebut, ngebuat mahasiswa ini bosen, ngantuk, ngemil, dikit-dikit ngemil. Ada nggak tuh orang tuanya tuh nyediain anaknya di sampingnya itu makanan terus, ataupun nanti ada cemilan atau makanan lain yang ngebuat kita itu supaya kita itu nggak bosen untuk belajar online ini. Sebenarnya pasti awal kenapa kita tuh pengen makan itu karena kita bosen dulu pasti. Ketika kita bosen dengan pembelajaran daring, biasanya kita itu tangan kita tuh refleks pengen makan. Oh, ada makan, ngemil. Apalagi kalau misalnya off cam, itu yang faktor utama sih, ketika dosen itu nggak minta mahasiswa untuk on cam, kita itu pasti lebih bebas, mahasiswa lebih bebas untuk ngelakuin apapun, termasuk makan. Jadi misalnya ketika pagi teman-teman mahasiswa sudah harus on cam, maksudnya sudah harus kuliah, kalian pasti sambil makan sarapan tersebut. Terus belum lagi kalau misalnya kayak jam 9 itu karena kalian di rumah, pasti ada aja tuh makanan lain gitu kan. Kalau kalian di kelas, itu pasti kita terbatas karena dosen melihat kita. Nah, ini ketika kita nggak ada yang ngelihat, kita pasti lebih cenderung atau terdorong untuk makan. Nah, jadi makan ini, belum lagi kalau kalian itu minum minuman manis yang bisa ngebuat kita itu lebih cepat untuk naik berat badannya. Selain itu, kita itu kan aktivitasnya kurang. Ketika kita pembelajaran daring, kita lebih banyak duduk, yang artinya aktivitas kita itu kurang. Duduk aja kita tuh nggak bakar kalori. Jadi ketika kita itu semakin dikit bakar kalorinya, itu ngebuat lemak itu numpuk di badan kita kan. Apalagi kalau misalnya teman-teman mahasiswa yang metabolismenya cukup lambat, nah itu makin ngebuat kita obesitasnya, untuk obesitas itu lebih tinggi. Belum lagi kalau misalnya kondisi teman-teman yang mungkin
apa sih, ada yang bilang kalau misalnya kita itu duduk itu makin susah tuh buat kita itu ngeluari kayak BAB. Itu ada yang bilang gitu. Jadi menurut aku itu bisa mendorong kita ke obesitas karena membuat metabolisme kita itu jadi lambat karena duduk, aktivitas kita kurang juga olahraga karena kita daring terus. Belum lagi nih, selain pembelajaran daring, misalnya teman-teman yang organisasi, itu lewat daring juga lagi. Jadi semuanya itu serba daring, belum lagi seminar dari kuliah, pembelajaran yang seminar gitu, itu juga harus duduk. Semuanya serba duduk gitu. Jadi selain pemasukan makanan kita nambah, tapi pengeluaran kita alias kita bakar kalorinya itu kurang. Nah itu. Terus misalnya apa lagi ya? Misalnya teman-teman yang itu tadi, misalnya kayak yang seharusnya tadi kalian itu bisa kayak langsung praktek di laboratorium, ataupun misalnya kalian bisa praktek kan, kalau kesehatan masyarakat itu bisa sambil survei, ataupun misalnya yang tadinya ada juga pembelajaran yang harus membuat kalian itu ke lapangan, itu yang bisa membuat kalian itu efektif kan belajarnya. Nah, kalau misalnya pembelajaran online ini kan semuanya itu kalian cuma nonton aja. Nah, itu cenderung membuat kita ke obesitas ataupun nambah lah berat badannya gitu. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Kak Farah atas pendapatnya. Berikutnya kita akan ke pertanyaan terakhir, yaitu sebagai promotor kesehatan, upaya preventif apa yang dilakukan dalam menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19? Baik, saya kembalikan ke Kak Farah untuk mengemukakan pendapatnya. Ya, benar sekali, karena kita ini kan di jurusan kesehatan masyarakat, tentunya kita harus paham juga nih sebagai promotor kesehatan, sebelum kita itu istilahnya tuh ngelakuin penyuluhan ke orang lain, kita harus tahu dulu di diri kita itu kita harus bisa nerapin. Yang pertama sih kalau menurut saya sendiri itu kita harus tahu pola tidur kita tadi. Yang pertama, pola tidur kita harus tahu dulu pola tidur yang baik itu seperti apa. Jadi kita sudah harus tahu, sudah harus melakukan manajemen waktu yang baik, di mana kita itu misalnya sudah selesai Zoom itu harus istirahat, harus stretching gitu kan, supaya yang tadinya otot kita itu tegang, kejang semua, itu bisa istilahnya tuh lebih fleksibel lagi otot-ototnya maupun itu mata. Mungkin kita bisa lebih banyak berkedip setelah itu. Terus untuk kayak pinggang kaki itu kita langsung, ya istilahnya kita langsung stretching lah setelah itu. Supaya kita bisa mencegah yang namanya penyakit lain, penyakit penyerta lainnya. Yang misalnya kayak penyakit mata, penyakit di bagian punggung kita, skoliosis ataupun lordosis gitu-gitu. Terus juga kayak kesehatan kaki kita, bisa varises atau gimana, itu kan kita bisa cegah dengan cara kita udah tahu kapan kita pegel, kita langsung stretching gitu. Mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk kesehatan mata tadi, kita bisa juga mencegahnya untuk penyakit-penyakit lainnya itu dengan cara kita kurangi kecerahan layarnya. Jadi kita imbangi kecerahan layar itu dengan kemampuan mata kita. Jadi ketika kita ngerasa apa yang kita tatap itu terlalu terang, ya kita kurangin gitu. Jadi balik lagi ke cara kita itu, yang tahu kondisi tubuh kita kan kita gitu. Jadi kita bisa kurangi kecerahan layar tersebut supaya nggak mengganggu pemandangan kita. Belum lagi radiasinya kan. Mungkin teman-teman bisa cegah dengan pemakaian kacamata radiasi, itu bisa juga kan. Nah, kemudian yang ketiga, itu tentu untuk mencegah obesitas, kita bisa mengkonsumsi makanan yang lebih banyak vitaminnya. Kayak sayur, buah, vitamin C. Apalagi sekarang di masa pandemi, teman-teman harus berperang dengan virus yang ada di luar sana. Jadi kita juga harus banyak asupan makanan yang lebih bergizi dan kurang lemaknya supaya bisa mencegah obesitas. Jadi istilahnya itu ketika kita walaupun di rumah, kita harus imbang ataupun mengatur pola makan kita. Jadi bukan hanya makanan yang manis, tapi kita bisa juga imbangi dengan makanan yang lebih banyak gizinya atau lebih banyak seratnya. Ini yang paling penting, lebih banyak seratnya, supaya kita yang tadinya duduk aja, itu dengan makan serat, dengan makan vitamin, membuat kita itu metabolismenya lebih cepat gitu, lebih lancar lagi. Terus yang selanjutnya itu kita bisa ngelakuin aktivitas fisik lebih banyak. Sebenarnya ketika teman-teman ada di kondisi pandemi ini, teman-teman lebih banyak di rumah. Itu kalian bisa ngelakuin olahraga ataupun aktivitas fisik yang membuat kita itu gerak lebih banyak sebenarnya. Kalau kita mau gitu. Teman-teman ini kan karena sudah terlalu lelah, biasanya kita lebih sering rebahan,
kita lebih sering main gadget, kita lupa untuk aktivitas fisik, padahal itu penting, dan kalian punya waktu yang banyak. Nah, kalau menurut saya sendiri, teman-teman mahasiswa itu bisa melakukan aktivitas fisik yang lebih banyak, dan nggak berat juga kok, yang ringan-ringan, asal yang membakar kalori, bisa ngebuat otot kita kenceng, bisa ngebuat kita itu lebih segar, yang kayak, apa sih namanya, yang istilahnya bisa kok di kasur, di tempat tidur, itu bisa. Kalian bisa cari aja aktivitas fisik selama pandemi itu lebih banyak lagi yang bisa kalian lakuin. Misalnya yang tadinya kalian itu pas tatap muka langsung belajarnya, kalian paling olahraganya 1 minggu, ini bisa setiap hari karena kita butuh stretching setelah pembelajaran online yang terlalu apa sih, intens. Nah, kemudian apa lagi ya? Ini sih pencegahan lainnya kalau yang berhubungan dengan kesehatan itu apa lagi ya? Oh, ini kalau untuk mental nih, misalnya kesehatan mental, gimana caranya kita membentengi diri kita jangan sampai psikis ataupun mental kita itu terganggu. Yang pertama, kalian itu jangan langsung stres nih ketika ada pembelajaran online ini. Besoknya misalnya ada pagi-pagi jam 8 sudah harus standby, jangan langsung pusing. Jadi kita itu apa ya? Mental dan psikis kita itu bisa terganggu karena pikiran kita. Jadi kalau misalnya pikiran kita itu dari awal sudah negatif, sudah capek duluan, sudah lelah duluan, belum kita jalani, nah itu bisa ganggu ke mental kita. Jadi maksud Farah ataupun maksud aku sendiri, jangan merasa langsung terbebani dengan pembelajaran online. Anggap aja ini tuh bagian dari aktivitas yang bisa mengisi keseharian kalian. Kalian bayangin aja nih, seandainya kalian nggak belajar online atau nggak belajar lagi, itu bakal bosen. Kalian nih, jujur aja, misalnya kalian nanti ketika kalian nggak mahasiswa lagi, kalian bakal bingung nih, misalnya kalian belum dapat pekerjaan. Yang tadinya biasa belajar online, tiba-tiba nggak ada aktivitas, kalian bakal bingung. Jadi kayak lebih nyesel sih. Jadi kalau menurut aku, menurut saya maksudnya, supaya kita itu nggak, mental kita itu terganggu, jangan langsung terbebani dengan pikiran kita akan buruknya sistem pandemi ini, pembelajaran online-nya. Kita ambil sisi positifnya, mungkin dengan cara kita belajar online ini akan ada, maksud itu kita ada yang mudah menerima, ada juga yang mungkin sulit, tapi bakal ada hikmahnya lah istilahnya itu dari pembelajaran online. Jadi supaya mental ataupun psikis kita itu nggak terganggu, jangan terbebani dulu pikirannya. Mungkin itu aja sih dari Farah untuk pencegahan dan juga sebagai promotor kesehatan, mungkin itu aja cukup dulu. Moderator, terima kasih. Baiklah, terima kasih Kak Farah atas pendapatnya. Apakah Kakak ingin menambahkan pendapat? Sorry, Mas Sai, suaranya. Baiklah, jika tidak ada, maka FGD kali ini saya akan akhiri. Terima kasih banyak untuk Kak Farah selaku informan ahli pada malam hari ini yang telah membantu serta memberikan pendapatnya mengenai dampak perkuliahan daring saat pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mahasiswa. Selesai sudah forum diskusi kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih pada kehadiran kakak dan teman-teman sekalian. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah kita mulai ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang kepada peserta fokus grup discussion. Terima kasih teman-teman semuanya dari universitas yang ada di Indonesia yang semua. Oke, kayaknya moderatornya terkendala sinyal, jadi kita tunggu dulu ya, maaf guys. Aduh, teman-teman, maaf ya, teman-teman. Terdengar jelas, Mas Ai. Oke.
Maaf, tadi ada kendala sinyal. Saya Halo teman-teman semuanya, apakah suara saya sudah terdengar sangat jelas? Sudah jelas. Sudah, Mas Nay. Oke, maaf atas kendala sinyal. Baik, saya ulang dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kepada peserta Focus Group Discussion. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dari berbagai universitas yang ada di Indonesia yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri FGD pada malam hari ini. Sebelum saya memulai diskusi, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Masayu Afifah Tafdila dari Universitas Sriwijaya pada Fakultas Kesehatan Masyarakat. Selaku moderator yang akan memimpin jalannya FGD pada hari ini. Oke, baik teman-teman semuanya, di ruangan ini juga telah hadir peserta FGD. Mungkin teman-teman bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Saya persilahkan untuk Saudara Safira Munifa untuk memperkenalkan dirinya. Halo, hey guys, aku Syafina Munifa, aku dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis dari Universitas Diponegoro. Salam kenal ya. Halo, Adel. Baik, terima kasih untuk Saudara Safina. Saya lanjutkan untuk Saudara Safura Mabrurah untuk memperkenalkan dirinya. Saya persilakan untuk Saudara Safura Mabrurah. Halo semuanya, nama aku Safura Mabrura dari Universitas Syahkuala dari Fakultas Teknik. Salam kenal semuanya. Salam kenal, terima kasih untuk Saudara Safura. Saya lanjutkan kepada Saudara Katrin Melani untuk memperkenalkan dirinya. Halo semuanya, kenalin aku Katrin dari Fakultas Fisip Universitas Jember. Salam kenal semuanya. Hai, Salam kenal Katrin. Baik, terima kasih atas Saudara Katrin. Selanjutnya untuk Saudara Rindiani untuk memperkenalkan dirinya. Saya persilakan. Saya Rindiani dari Universitas Negeri 11 Maret, Angkatan 2019. Baik, terima kasih untuk Saudara Rindiani. Saya lanjutkan kepada Saudara Kemas Muhammad Dafa untuk memperkenalkan dirinya. Halo semuanya, saya Dava dari Fakultas Kedokteran FK Unsri. Salam kenal semuanya. Hai, Dava. Baik, terima kasih Dava. Saya lanjutkan kepada Saudara Al-Asraf Gali untuk memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Fakultas Pertanian Politeknik LPP Jakarta. Salam kenal semuanya. Baik, salam kenal. Saya lanjutkan kepada Saudara Yayu Gusti Nadila untuk memperkenalkan dirinya.
Baik, perkenalkan, saya Yayu Busnadila dari Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Oke, terima kasih untuk Saudara Yayu. Saya lanjutkan kepada Saudara Maharani untuk memperkenalkan dirinya. Halo semuanya, aku Maharani dari Fakultas FMIPA di UNIF UNS. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Baik, terima kasih Saudari Maharani. Saya lanjutkan kepada Saudara Muhammad Farhan untuk memperkenalkan dirinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya berasal dari Bangka Belitung dan berkuliah di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Salam kenal semuanya. Baik, terima kasih atas Saudara Muhammad Farhan. Saya lanjutkan kepada Saudari Rofiu Anggraini untuk memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rofiu Anggraini. Saya berasal dari Bangka Belitung. Baik, terima kasih Saudari Rofiu Anggraini. Saya lanjutkan kepada Saudara Artariki Wahyudi untuk memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Artarik Wahyudi dari jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. Baik, terima kasih Saudara Arta. Saya lanjutkan kepada Saudari Kanaya untuk memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanaya Napita dari Fakultas Sains dan Teknologi di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke, terima kasih untuk Saudara Kanaya. Baik, pada kesempatan FGD kali ini, kita akan membahas mengenai dampak perkuliahan daring saat pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mahasiswa. FGD ini bersifat tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, sehingga tidak diperbolehkan untuk menyelah sebelum seseorang selesai berbicara. Oleh karena itu, diharapkan kepada peserta dapat aktif dalam memberikan pendapat mengenai masalah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, teman-teman semuanya, saya akan memulai FGD pada malam hari ini dengan beberapa pertanyaan. Seperti yang kita ketahui, pada pandemi COVID-19 di Indonesia mulai terjadi pada bulan Maret tahun 2020. Setelah itu, kasus pandemi COVID-19 meningkat dan terjadi di seluruh wilayah Indonesia, sehingga pemerintah membuat kebijakan-kebijakan baru sebagai pencegahan agar angka pada kasus COVID-19 yang ada di Indonesia tidak meningkat. Salah satunya mengenai permasalahan pembelajaran secara daring. Pertanyaannya, sebagai mahasiswa, bagaimana pendapat kalian dalam mengatur pola hidup agar lebih sehat? Baik, saya persilakan bagi yang ingin menyampaikan pendapatnya, bisa langsung mengaktifkan raise hand pada fitur Zoom. Silakan teman-teman yang ingin mengumumkan pendapatnya untuk raise hand. Baik, terima kasih. Saya persilakan pada Saudara Muhammad Farhan untuk mengemukakan pendapatnya. Baiklah, saya ingin menyampaikan beberapa pendapat saya tentang bagaimana menjaga kesehatan di era pandemi ini. Yang saya alami sendiri yaitu ketika tubuh mulai merasa tidak nyaman, ada baiknya kita berolahraga serta berpikiran positif dan menjauhkan diri dari hal-hal yang negatif seperti menjauhi narkoba, area merokok misalnya, dan hal-hal yang berbau tidak membawa kesehatan pada diri kita sendiri. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Muhammad Farhan. Saya lanjutkan kepada Saudara Arta untuk mengumumkan pendapatnya. Baik, terima kasih. Menurut pendapat saya, bagaimana sih
mengatur pola hidup agar lebih sehat, apalagi dalam masa pandemi yang seperti dijelaskan tadi. Kalau menurut pandangan saya, itu tidak harus menunggu tubuh merasa tidak sehat atau merasa kurang nyaman. Nah, kita harus mempersiapkannya dengan berolahraga dan juga menjaga jarak, memakai hand sanitizer dan lain-lain. Nah, itu merupakan salah satu pencegahan dan salah satu cara mengatur pola hidup yang lebih sehat agar terhindar dari COVID-19. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Saudara Arta. Sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, apakah teman-teman yang lain ingin menambahkan pendapat? Baik, untuk Saudara Kemas Muhammad Dafa, silakan untuk mengumumkan pendapatnya. Baik, terima kasih sebelumnya. Setelah mendengar pendapat dari dua saudara tadi, saya juga setuju kalau sebenarnya sih bagaimana cara kita untuk menjaga pola hidup lebih sehat itu ada yang preventif dan ada yang pengobatan. Dan setelah disebutkan oleh dua saudara tadi itu yang bagian preventif. Hanya ingin menambahkan saja, alangkah baiknya kalau kita juga mengonsumsi suplemen-suplemen yang bisa menjaga daya tahan tubuh kita. Menjaga jarak dan menggunakan masker juga salah satu cara yang penting untuk mencegah penyebaran COVID. Berolahraga juga menurut saya sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Kalau yang lain selain dari itu sih menurut saya yang menjaga pola makan, istirahatnya cukup, berolahraga, dan juga mungkin bolehlah kita sekali-sekali liburan atau gimana gitu kan. Namanya juga kita suntuk. Menurut saya sih ya itulah yang penting. Bagaimana cara kita untuk stay healthy di dalam masa pandemi seperti ini ya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Saudara Mas Muhammad Dafa. Saya lanjutkan kepada Saudara Safura Mabrura untuk mengumumkan pendapatnya. Ya, menurut saya hanya ingin menambahkan beberapa pendapat dari teman-teman tadi. Menurut saya cara mengatur pola hidup sehat pada era pandemi ini salah satunya yaitu dengan menyempatkan waktu untuk berolahraga setiap hari dan menjaga pola makan seperti makan sayur dan buah. Kemudian juga kita juga harus mengurangi jam untuk begadang dan juga perbanyak untuk minum air putih. Mungkin segitu. Oke, terima kasih untuk Saudari Safura. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa banyaknya mahasiswa mengalami kecemasan pada saat pembelajaran daring berlangsung. Sebagai mahasiswa, apa pendapat kalian mengenai pertanyaan tersebut? Bagi teman-teman yang ingin mengumumkan pendapatnya, silakan untuk raise hand. Oke, baik. Saya persilakan untuk Saudari Safira Munifa untuk mengumumkan pendapatnya. Thank you. Mungkin pendapat aku tentang kecemasan mahasiswa di program daring itu menurutku sangat wajar dan malah banyak ikatannya antara kecemasan dan juga online learning, terutama mengenai kecemasan sosial atau ini social anxiety kan. Menurutku itu sangat wajar, apalagi pas awal-awal pandemi itu kan kita benar-benar lockdown dan interaksi dengan manusia lain itu mungkin udah lama pas awal-awal 2020 dan tiba-tiba langsung masuk kuliah yang dimana kita harus dipaksa untuk beradaptasi dengan untuk bersosialisasi dengan orang yang benar-benar asing gitu loh, karena universitas baru, lingkungan baru dan orang-orang yang baru, dan dimulai saat di tengah-tengah pandemi yang dimana kita semua sudah kurang terbiasa untuk bersosialisasi. Jadi itu benar-benar wajar untuk kalau misal kita memiliki kecemasan atau kecemasan kita menambah di tengah pandemi ini, terutama harusnya bersosialisasi, organisasi, dan dari pertukaran informasi dosen dan mahasiswa dalam kelas pun juga wajar aja kalau misalnya tingkat kecemasan kita tinggi di sistem daring ini. Namun kalau menurutku tanggapan atau kayak cara mengatasinya itu mungkin dibiasakan aja, karena mau gimana pun juga kan manusia nggak terlepas dari habit, jadi ya dibikin habit aja untuk tetap bersosialisasi ya, sehingga
bisa lebih terbiasa, bisa lebih nyaman, dan akhirnya juga kan kita lama-lama lebih familiar dengan orang tersebut, dengan lingkungan yang baru ini, yang dulunya masih sangat asing dan sekarang bisa melebur. Dan itu menurutku normal, jadi emang harus butuh banyak effort lebih untuk mengatasi, untuk merasa nyaman di lingkungan ini. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudari Safina. Saya lanjutkan kepada Saudari Catherine Meilani untuk mengemukakan pendapatnya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Melanjutkan dari pendapatnya Saudari Syafina, di mana kan kalau di zaman pandemi sekarang ini kita mengalami namanya social anxiety. Nah, tapi di samping itu juga kadang kita juga ngerasa cemas kalau misalnya kita nggak tahu apa yang kita bakal pelajarin di hari itu, pada mata kuliah itu. Khususnya itu untuk orang yang awalnya kan misalnya linjur gitu ya. Di situ mungkin dari para anak-anak yang linjur juga itu kayak lebih cemasnya berlebih juga, karena kan mereka baru dimasuk ke lingkungan yang baru, terus juga environment yang baru, terus juga pelajarannya juga pada baru semua. Jadi preventifnya untuk orang-orang yang mungkin merasa cemas kalau mereka nggak punya pengetahuan yang lebih awal tuh dari sebelumnya, itu mungkin para dosen itu mungkin bisa sebelumnya kasih kayak modul ataupun kayak pembelajaran-pembelajaran apa yang bakal dipelajarin pada mata kuliah itu selama mata kuliah itu berlangsung. Itu aja dari aku. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Catherine atas pendapatnya. Saya lanjutkan kepada Saudari Maharani untuk mengemukakan pendapatnya. Aku juga mau nambahin beberapa pendapat yang tentang social anxiety itu. Ditambah karena kita pandemi kayak gini kan membuat pergerakan sosial media itu cepet banget ya, dan akhirnya ada yang namanya ada efek yang namanya tuh FOMO gitu, fear of missing out, yang ngebuat kita tuh jadi ngerasa takut ketinggalan ketika ngeliat orang-orang, oh dia udah ngelakuin kegiatan ini, dia udah ngelakuin kegiatan itu, dan akhirnya ngebuat kita ngerasa kita jadi kok nggak produktif, kok stuck di sini aja. Padahal sebenarnya bukan berarti emang kita nggak produktif, bisa jadi mungkin emang mungkin emang tujuan kita beda gitu, atau misalnya keinginan yang ingin kita lakukan di semester ini atau di tahun ini tuh beda gitu. Jadi misalnya tentang kayak lagi banyak banget nih kayak info-info tentang magang, internship, terus kayak volunteer dan lain sebagainya. Dan akhirnya banyak banget orang yang kayak daftar sana sini, yang akhirnya sebenarnya tuh dia malah jadi toxic productivity gitu loh. Jadi kayak ngerasa dirinya produktif, padahal itu tuh dia cuma kayak nambah beban dirinya aja, karena dia ngerasa kalau misalnya dia nggak ngikutin kegiatan-kegiatan itu, dia ngerasa dirinya nggak produktif. Dan dari toxic productivity itu akhirnya dia ngeciptain burden-nya untuk diri sendiri. Akhirnya dia ngerasa jadi banyak beban karena dari banyak kegiatan yang dia lakuin itu. Jadi saranku juga bisa dengan cara preventifnya itu dengan cara kita cari tahu dulu gitu. Misalnya kita mau ngelakuin apa, jangan juga gampang terpengaruh sama misalnya si A ikut kegiatan ini, si B ikut kegiatan ini. Jadi kayak kita cari tahu dulu gitu informasi-informasinya, tapi setelah cari tahu itu kita juga cocokin ke diri kita sendiri, apakah kita sanggup dan apakah kita emang suka gitu, bukan cuma sekedar ikut-ikutan buat perbaruin LinkedIn atau apalah segala macam gitu. Itu aja sih dari aku. Baik, terima kasih Saudari Maharani atas pendapatnya. Sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan pendapat? Baik, jika tidak ada, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya, sebagai mahasiswa, menurut kalian, apakah pembelajaran daring bisa dikatakan efektif? Untuk yang ingin mengemukakan pendapatnya, bisa raise hand. Baik, baik tuh Saudari Safina Munifa, silakan untuk mengemukakan pendapatnya. Oke, makasih. Sebelumnya, kalau mengenai pertanyaan efektif atau tidak, itu menurut aku udah efektif kalau misalnya pembelajaran daring. Efektif karena
bisa dari jarak jauh, dan juga untuk pertukaran informasi itu menurutku udah cukup secara daring gitu. Dan juga apa ya, kalau misal luring itu mungkin lebih banyak distraksi terutama mengenai diskusi-diskusi, kan kalau luring itu banyak distraksi, banyak gangguan, ujung-ujungnya kurang efektif. Tapi kalau menurutku daring itu jadi membuat hal lebih efektif kan. Dan juga apa ya, dosen itu kadang juga lebih membuat kelas itu lebih efisien melalui kelas yang dari sistem daring. Namun apakah bisa lebih baik untuk mahasiswa? Bisa. Dan sayangnya tidak bisa karena lagi pandemi kan. Jadi menurutku untuk dari level S1 sampai ke bawah itu kurang sistem daring ini, walaupun efektif sebagai sarana pertukaran informasi, bisa lebih baik karena apa ya, kurangnya kehidupan sosial itu loh. Itu yang menjadi penghambat, menjadi masalah kenapa banyak orang yang menganggap bahwa program sistem daring ini kurang baik, kurang efektif. Ya karena mengenai kehidupan sosialnya aja kurang gitu loh. Dan menurutku itu yang menjadi penghambat kenapa sistem daring ini kurang disukai. Tapi kalau misal dilihat dari dari belajar mengajar itu menurutku udah efektif gitu, udah cukup ini sebagai kita tahu informasi dari dosen udah ada, file udah ada, cara menyebarkan informasinya juga ada kan lewat video dan sebagainya, nggak terbatas banget lah dengan teknologi yang udah kita miliki sekarang. Cuma itu social life-nya aja. Dan mungkin bisa dibilang juga dosen-dosen apalagi di fakultas-fakultas itu banyak dosen yang bisa dibilang udah tua, yang kalau misal berbicara tentang adaptasi teknologi mungkin udah bisa. Cuma mengenai pembelajaran yang harus digunakan di sistem daring ini harus berbeda dari luring gitu loh. Pedagogi yang mereka gunakan itu kurang cocok di sistem daring ini. Karena mengajar secara offline, mengajar secara online itu harus beda gitu loh. Dan mungkin beberapa dosen kurang bisa adaptasi aja dengan itu. Itu aja sih masalahnya. Tapi kalau secara belajar ya efektif aja itu menurutku. Gitu aja. Thank you. Oke, terima kasih untuk Saudari Safina atas pendapatnya. Saya lanjutkan kepada Saudari Sakura untuk mengemukakan pendapatnya. Ya, jadi berbicara tentang efektif atau tidak efektif, sebenarnya pembelajaran daring ini memiliki sisi positif dan sisi negatifnya ya. Karena hal ini juga akan membawa konsekuensi seberapa efektifkah pembelajaran daring di masa pandemi ini. Jadi sebenarnya tingkat keefektifannya itu bisa dikatakan sangat relatif tergantung dari masing-masing komponen yang menunjang atau turut serta gitu dalam proses pembelajaran daring ini. Nah, sehingga diharapkan pembelajaran daring ini membawa hasil yang terbaik meskipun ada keterbatasan dan juga kendala-kendala dalam pembelajaran secara daring ini. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Saudari Sakura. Sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan, oke, baik. Untuk Saudari Katrin, boleh untuk mengemukakan pendapatnya? Oke, terima kasih waktunya. Mau nambahin sedikit aja kalau misalnya keefektifan dari pembelajaran daring ini tergantung orangnya ya. Kayak di satu sisi ada orang yang menilai itu efektif karena mereka bisa mengatur manajemen waktunya mereka sendiri gitu. Tapi kalau di sisi yang lainnya itu adalah ada beberapa orang yang tipe pembelajaran mereka tuh harus tatap muka gitu loh. Kayak misalnya mereka lebih lola gitu loh. Kalau misalnya lewat daring itu biasanya kan suka ngangguh gitu kan. Nah, jadi tergantung orangnya apakah mereka bisa mengatur waktunya dengan baik atau enggak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Katrin. Saya lanjutkan kepada baik, sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi atau ingin menambahkan pendapat? Baik, jika tidak ada, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya, lalu apa tanggapan kalian dengan penggunaan gawai secara terus-menerus saat pembelajaran daring yang berdampak terhadap kesehatan? Untuk yang ingin mengemukakan pendapat, boleh untuk raise hand.
Baik, untuk Saudari Katrin, boleh untuk mengemukakan pendapatnya? Sebelumnya izin bertanya ya, ini penggunaan gawainya itu untuk kuliah atau sisi lain mahasiswanya main HP gitu sambil belajar? Ini penggunaan gawai pada saat perkuliahan. Oke, menurutku itu tergantung jumlah seberapa lama mereka memakai gawai itu kan. Kalau misalnya kita ada mata kuliah dari pagi sampai malam tuh itu jelas berdampak banget sama kesehatan mata, terutama kan aku yang dari awalnya juga nggak pakai kacamata, semenjak pembelajaran online ini tiba-tiba jadi pakai kacamata. Itu kayak better kalau misalnya kayak pembelajaran daring itu kan lama ya. Better setiap orang itu bisa mengistirahatkan waktunya kayak misalnya 10 menit menatap gawai, terus 5 menit bisa kayak lihat kanan kiri gitu loh, untuk matanya itu nggak terus-terusan melihat ke arah gawai gitu. Karena kan sinar UV-nya itu juga bisa membuat mata kita jadi kayak kurang penglihatan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Katrin atas pendapatnya. Apakah teman-teman yang lain ingin menambahkan pendapat? Jika ada, silakan raise hand. Baik, jika tidak ada, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, pembelajaran daring seperti apa yang kalian harapkan dari pihak universitas? Bagi teman-teman yang ingin menjawab pertanyaannya, bisa langsung untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. Oke, silakan untuk Saudari Katrin untuk mengemukakan pendapatnya. Oke, thank you. Kalau dari aku, berkaca pada waktu itu sempat ikut MBKM di salah satu univ juga yang lain, itu lebih efisien mereka pakai pembelajaran daringnya gitu loh. Jadi better untuk universitas itu atau para dosennya itu kayak cukup 45 menit aja menerangkan semua materi yang mereka mau sampaikan gitu loh, kayak per poin aja gitu, karena menurutku sendiri kayak misalnya 1-3 jam ada yang di SKS itu kan kayak lebih lama gitu ya, itu lebih lebih exhausted juga, lebih kebanyakan pada orangnya itu nggak konsen gitu loh untuk memperhatikan semua materinya gitu, terus juga nggak terlalu masuk ke otak kalau misalnya terlalu lama belajarnya gitu. Lebih dipersingkat aja waktunya dan lebih dikasih per poin aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Katrin. Saya lanjutkan kepada Saudari Safina untuk mengemukakan pendapatnya. Oke, thank you. Kalau menurutku, yang bisa dilakukan, maksudnya yang aku expect dari pembelajaran daring untuk kedepannya mungkin perbanyak diskusi aja, karena bisa dilihat dari kurangnya interaksi sosial yang kita miliki selama pembelajaran daring, mungkin bisa ada kontribusi dosennya untuk menghidupkan suasana kelas untuk biar jadi nggak dipaksa banget gitu loh. Kalau mungkin dari sistem yang kebanyakan dipakai sekarang oleh dosen itu yang nanya dapat poin gitu kan. Nah mungkin bisa dari diskusi, bisa dimulai seperti FGD dalam kelas kayak gini, kan itu kan contoh yang baik yang bisa diadopt oleh dosen di kelas nanti. Banyak diskusi, jadi muridnya tetap interaksi dengan teman sekelas walaupun hanya sebatas layar tuh. Itu aja, karena kalau misal dosen cuma ngajar tuh hanya share PPT, siapa yang bakal perhatiin gitu kan, terutama ini daring, kayak di YouTube juga ada ini sumbernya Pak gitu kan. Nah, jadi ya perbanyak diskusi aja gitu, menghidupkan kelas aja sih. Itu, makasih. Oke, baik, terima kasih Saudari Safina untuk pendapatnya. Saya lanjutkan kepada Saudari Rofi Anggraini untuk mengemukakan pendapatnya.
Baiklah, izin memberikan pendapat ya terkait harapan untuk universitas. Saya berharap agar universitas itu dapat memberikan pelayanan dan fasilitas yang sebaik dan selayak-layaknya untuk mahasiswa. Mungkin bisa dikatakan seperti kuota yang memadai, yang apa ya, yang selalu ada gitu loh. Terus mungkin bisa memberikan materi yang lengkap dan sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Mungkin seperti itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Rofiu atas pendapatnya. Sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan pendapat? Baik, Saudari Katrin, ingin menambahkan pendapat? Oke, terima kasih. Mau nambahin sedikit aja, mungkin dari kualitas dosennya juga ya, kadang ada beberapa dosen yang kayak misalnya, apa ya namanya, kayak kasih PPT terus tiba-tiba ngehilang gitu ya, kan itu gimana cara belajarnya gitu. Apalagi kalau misalnya kita baru masuk ke bab yang baru gitu kan. Jadi mungkin dari universitasnya bisa memilih lagi, terus menyeleksi dosennya yang jauh lebih berkualitas, karena kan lebih apa ya, karena misalnya kita lulus nanti juga lulusan daring itu kan kayak lebih menurun gitu kan. Jadi enakan kita punya dosen yang kualitas, juga kita belajarnya juga lebih enak gitu. Thank you. Baik, terima kasih Saudari Katrin atas penambahan pendapatnya. Saya lanjutkan ke pertanyaan terakhir. Menurut kalian, apakah ada perubahan dalam hal pola kesehatan, baik itu jam tidur, makan, olahraga, dan aktivitas fisik yang berubah selama pembelajaran daring berlangsung? Jika ada teman-teman yang ingin mengemukakan pendapat, saya persilakan untuk present. Baik, untuk Saudari Rindiani, saya persilakan untuk mengemukakan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, tentunya terdapat perubahan yang ada selama pembelajaran daring ini terlaksana. Pastinya kita ini harus membagi waktu di mana antara kita harus berkomunikasi dengan teman-teman, keluarga, dan juga orang-orang di sekeliling kita. Karena apabila pembelajaran itu dilaksanakan secara luring, otomatis kita hanya membagi waktu untuk pembelajaran tatap muka saja. Namun kalau seandainya kita sudah melakukan pembelajaran daring, maka pembelajaran tersebut sudah dilaksanakan di daerah atau di sekitar orang-orang terdekat kita. Maka dari itu tentunya kita harus banyak membagi waktu, seperti itu menurut pendapat saya. Oke, baik. Terima kasih Saudari Rindiani atas pendapatnya. Saya lanjutkan kepada Saudari Safina untuk mengemukakan pendapatnya. Oke, thank you. Mungkin aku mau tambahin aja dari Karindiani tadi. Mungkin untuk bagi waktu juga itu merupakan hal yang sulit untuk dilakukan di pembelajaran daring. Astagfirullah. Jadi, sorry. Kalian ketawa nih. Oke, jadi lupa kan. Oke, jadi pokoknya susah untuk bagi waktu karena kita anggap kayak ini kan online juga ya, jadi kayak ya malam meeting gas gitu kan, udah kelas malam nggak apa-apa karena dianggap ini daring, orang juga di rumah kan, tapi itu justru yang ngaruh banget gitu loh ke kesehatan, kayak dosen maupun dosen atau orang-orang yang mau meeting lah, itu kayak jadi seenaknya aja dengan dengan jadwal orang, jadi itu ngaruh ke jadwal tidur aja. Jam tidur. Dan kalau misal justru kalau offline kan bisa dipertimbangkan kan, kalau malam terpulangnya gimana, tapi ini justru online jadi lebih seenaknya aja, lebih bebas, dan itu mungkin yang harus kita improve, bisa kita betulin lagi selama pembelajaran daring ini. Itu aja. Baik, terima kasih Saudari Safina atas pendapatnya. Saya lanjutkan kepada Saudari Safura untuk mengemukakan pendapat. Jadi
ini menurut pendapat aku yang nggak tahu kenapa aku merasa bahwa pembelajaran secara daring ini memang waktunya itu lebih fleksibel, tapi dia menjadi lebih padat dibandingkan dengan pada saat luring gitu. Karena waktunya lebih fleksibel dan lebih padat juga, jadi tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa itu jadinya tumpang tindih dan menyebabkan mahasiswa kayak tertekan karena deadline gitu. Belum lagi, apalagi kita mengikuti menjadi suatu kepanitiaan dalam suatu acara atau bahkan terlibat dalam suatu organisasi yang misalnya kayak bentar-bentar rapat, bentar-bentar rapat gitu. Nah, menurut aku itu sih yang berdampak kepada kesehatan kita, apalagi yang hal terutama itu adalah jam tidur kita menjadi berkurang gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudari Safura atas pendapatnya. Baiklah, sebelum saya mengakhiri diskusi pada malam hari ini, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan pendapat? Baik, untuk Saudari Kanaya, bisa untuk mengumumkan pendapatnya. Maaf, aku nambahin sedikit aja ya. Mungkin yang berubah tuh sama sih kayak teman-teman yang lainnya bilang kayak mengatur jadwalnya susah, waktunya juga susah. Mungkin kalau dari aku tuh mungkin dari kesehatan ya, kayak capek sedikit capek. Mungkin kayak kalau sekarang tuh bilangnya remaja jompo lah kayak gitu kan. Jadi kayak emang dari kesehatannya aja sih yang sering berubah gitu. Makasih. Baik, terima kasih Saudari Kanaya atas pendapatnya. Baiklah teman-teman semuanya, maka FGD kali ini akan saya akhiri. Selesai sudah forum diskusi kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih pada kehadiran teman-teman semua. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bisa. Thank you. Nggak lebih lama ya. Makasih ya pribadi. Dulu ya. Thank you. Izin live ya. Oke, makasih teman-teman udah meluangkan waktunya. Guys, tadi ada yang dokumentasi nggak? Oh iya, nggak ada. Iya, nggak ada. Kayaknya ini aja deh, kita ambil yang di record aja. Iya. Tadi totalnya berapa lama jadinya? Aja. Kayaknya 35 menit deh. Oke, lumayan banyak. Ini langsung aku masukin G Drive aja kali ya. Boleh. Boleh. Tugasnya ini ada lagi yang mau ditanyain nggak? Kayak tugasnya cuma ini doang kan terakhir ya yang kelompok. Bikin bagan, isi bagan. Oh my God. 3 hari lagi. Dia tuh hari 15 ya? 15. Agak. Oke. Jadi yang kita upload di YouTube tuh itu yang mana? Video ini aja. Gabungan kan? Iya, nggak apa-apa. Digabung atau dipisah deh nanti videonya? Yang ahli tuh enggak ya, berarti? Yang ahli iya. juga. Masa di-upload juga? Oh, iya. Udah. Oh iya, lupa stop recording, astaga. Ya nanti dipotong aja.